Kalau lu nggak ngerti hal ini, gua jamin live streaming kalian itu bakal susah banget buat dapetin penjualan yang tinggi. Emang apa sih? Nah gini, gue mau tanya sama kalian, bener nggak ketika live streaming seringnya kayak penontonnya segitu-segitu aja, atau misalnya penontonnya ada sih tapi nggak ada yang check out, bener nggak? Atau ya lu udah capek-capek tapi orderan segitu-segitu aja, bener nggak? Ini yang lagi lu rasain. Kalau ini lagi rasain, gue mau kasih tahu gimana caranya, gimana strateginya biar live streaming TikTok kalian itu bisa banjir orderan. Apa sih metrik-metrik penting ketika live streaming yang bakal ngaruh ke bikin bagus? Karena gini, kan banyak orang bilang, oh kreator A, kreator B ini udah terkenal, itu udah terkenal, mereka mah kasih live gede-gede aja gitu kan. Sedangkan ketika kalau kita yang live kita udah bagus juga, host kita udah bagus juga, ya segitu juga pernah naik. Nah banyak orang mikir seperti itu, padahal ternyata di balik itu ada satu matriks yang penting banget, dimana kalian bayangin aja sekarang ini, kreator top di satu platform itu bisa dibayar mahal buat pindah ke platform berikutnya, buat nge-live juga sama platform dibayar aplikasinya. Kebayang nggak? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya bukan karena mereka udah terkenal, tapi matrix ini ternyata matrixnya bagus banget. Makanya banyak kreator-kreator top yang diperebutkan sama beberapa platform streaming. Nah, matrixnya apa? Ada yang matrix yang namanya GPM. GPM itu adalah GMV per mile. Artinya, omset yang dihasilin per 1000 view ketika live. Nah, sekarang ini kan banyak orang bilang, aduh tapi kan live host itu saya juga bagus, tapi kalau misalnya dia nggak ngerti GPM-nya emang nggak akan pernah bisa bagus. Dan ini gue bakal bahas matrix apa yang bakal nentuin. Nah, matrix yang bakal nentuin GPM ini sebenarnya gini, kita bisa lihat dari, ya kita lihat customer journey ketika mereka lagi belanja di live. Apa sih yang dilakuin orang? Awalnya kan mereka cuma scrolling TikTok, bener nggak? Udah gitu lihat nih, ada preview live streaming apa nih? Menarik apa enggak? Kalau menarik dia klik masuk. Udah klik masuk, dia nonton. Ketika nonton, yang tadinya nggak ada niat, terimpuls buat pengen beli, bener nggak? Jadi dia sebelum beli, klik dulu keranjang kuningnya, apa sih ini, kepo. Udah kepo, lihat produk, klik produk yang dia mau, order deh tanpa sadar, bayar, terima barang. Nah, dari sini ternyata ada 5 indikator penting yang bisa mempengaruhi order teman-teman tinggi atau enggak. Yang pertama adalah enter room rate. Jadi enter room rate ini, itu berapa persen orang yang ketika lihat kita preview itu masuk ke dalam room live streaming kita. Makin tinggi persentasenya, penonton kita bakal makin bagus. Bahkan gini, kalau dari yang gua ngalamin ya, kalau misalnya penonton buka live di TikTok gitu ya, kadang kan kita begitu buka akun manapun juga 0, 1, 2, ya gue juga ngalamin hal itu. Tapi kalau misalnya kita jago, kita ngerti 0, 1, 2 itu dalam waktu singkat bisa langsung jadi 10. Dari 10 bisa langsung 30, 50, 70, 100 gitu, dan itu bisa stabil di room rate tersebut. Nah, indikatornya apa? Tadi, enter room rate. Yang kedua, itu juga ada yang namanya setelah orang itu masuk, kan orang itu nonton, bener nggak? Nah, fair ngomong yang kita perlu ngerti adalah nggak semua orang itu ketika nonton bakal lama. Orang itu kalau nonton palingan 1 menit, 2 menit udah. Kecuali kita bisa mempertahankan mereka buat nunggu lebih lama. Nah, ketika kita bisa mempertahankan mereka buat nunggu lebih lama, si TikTok itu bakal nge-boost ya live kita ke lebih banyak orang lagi, yang itu bagus gitu loh. Kebayang nggak? Nah, setelah itu ada lagi yang namanya CTR, klik keranjang kuning gitu ya. Nah, klik keranjang kuning ini, nah di sini itu tuh ada hal-hal yang kita perlu bikin supaya mereka mau klik gitu nggak? Udah gitu klik produk yang dia mau, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Klik buat order sama average order value. Jadi tadi ada 5 itu adalah enter room rate, ningkatin CTR, ngajak orang buat klik. Makin banyak orang yang CTR klik ke keranjang kuning kalian, live kalian pasti bakal lebih rame. Klik buat order, ya kan? Dan average order value. Nah, dari 5 hal ini, nah ada hal-hal yang bisa kita lakuin gitu kan. Nah, hal-halnya apa? Nah, penasaran kan? Nah, di video ini gue bakal bahas poin pertama, enter room rate. Nah, apa sih yang bisa bikin enter room rate-nya itu tinggi gitu ya? Nah, enter room rate ternyata itu bisa dilakuin dengan beberapa cara. Nah, cara pertama, ada hal-hal yang kita bisa lakuin sebelum live, pre-live. Nih, pre-live-nya apa? Untuk meningkatin enter room rate, teman-teman bisa publish minimal misalnya bikin 2 konten, 2 teaser sebelum live streaming. Gitu ya, simpelnya gini, lo lihat deh dari kreator top gitu ya, kreator top mereka rata-rata bisa bikin beberapa teaser sebelum mereka tuh lagi
live-nya gitu loh. Tujuannya apa? Ya sebenarnya tujuannya itu ya bikin memang biar ngasih tahu. Karena gini, lu bayangin, semua orang itu kan ya pasti punya jadwalnya sendiri dong. Terus lu nggak kasih tahu, kalian nggak kasih tahu kalau kalian mau live. Terus siapa yang mau nonton gitu? Berarti kan dadakan aja dong. Nah, bagusnya adalah kita bikin ini. Yang kedua, masukin schedule time dan waktu. Waktu dan tanggalnya dari live streaming kalian. Mau kapan sih gitu? Lu live streaming mau kapan? Terus ya jadwal lu kapan gitu? Lu mau kasih tahu gitu. Itu pakai pengingat live. Cuman kalau pakai pengingat live ini yang perlu gua inget adalah jangan sampai kalian tuh ketika lagi mau bikin itu nggak telat gitu loh. Jadi pastiin lu udah siap sebelumnya gitu ya. Nah terus udah gitu jangan lupa juga buat mention produk sama diskon apa yang mau dikasih, karena dengan kayak gitu kan bikin orang tuh udah siap nih, syukur-syukur mereka udah siapin duit gitu kan, bener nggak? Nah itu adalah persiapan pertama buat ningkatin enter room rate. Yang kedua, lu juga bisa nyiapin judul sama title, deskripsi yang menarik gitu. Nah menarik itu dua macam nih kalau gue lihat nih. Yang pertama adalah benar-benar yang clear, baju murah misalnya, itu kan clear ya. Tapi zaman sekarang tuh kadang kita bisa bikin story-nya jadi makin macam-macam gitu ya. Misalnya kayak ini penyelamatku, ini apa gitu kan. Memang clickbait gitu loh untuk itunya. Tapi ya memang itu adalah yang bisa dilakuin gitu, gimana lagi gitu. Nah dalam enter room rate juga, nah terus sebelum live nih, ada lagi nih, tadi kan kita ngomong persiapan. Nah, ketika live atau mau live banget, nah kalian juga bisa pastiin background-nya tuh oke. Background tuh gimana? Sekarang gini, kalian mau live, background-nya tuh standar gitu kan, nggak menarik ya, bener nggak? Bikinlah yang menarik gitu yang oke. Live-nya itu misalnya bisa dengan lu bikin kayak, lagi mau kalau fashion misalnya nih, bikin yang kelihatannya enak, yang cakep, pakai lampu-lampu, pakai ini itu gitu kan. Bikin yang eye catching gitu kan. Coba deh, kalian lihat nih beberapa contoh dari background live streamingnya kreator bagus terkenal, cakep kan, bener nggak? Nah itu kan tadi beberapa hal bisa dinaikin enter room rate dalam bentuk persiapan. Nah sebenarnya kalian mau tau nggak sih, ada hal penting yang itu tuh ngaruh banget ketika kalian lagi live. Nah penasaran kayak gimana? Nah gue pengen tahu dulu. Yang penasaran lu tulis mau tahu di komen. Kalau rame ntar gue bikinin videonya.